Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Masih di materi IPA Fisika kelas 8. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebelum belajar dalam hati dimulai. Selesai? Oke, kita bahas dulu yang pertama mengenai gaya. Gaya dalam bahasa Inggris yaitu force. Nah, nanti lambang yang digunakan untuk gaya yaitu adalah F. Jadi F ini diambil dari kata-kata force ini ya. Jadi F ini lambang untuk gaya. Nanti kita akan sering menemukan lambang F ini ya, karena kita sedang membahas tentang gaya. Nah, gaya sendiri itu apa sih? Kalian mungkin pernah dengar kata-kata gaya, tapi apa itu artinya gaya? Oke, kita bahas lanjut ya. Nah, di sini ada seorang anak yang mendorong sebuah meja. Nah, ini berarti dia memberi gaya pada meja, gitu kan ya? Nah, kemudian di sini ada anak menarik sebuah meja, berarti memberi gaya pada meja. Nah, dari kedua gambar tersebut, dapat ditarik kesimpulan ya, definisinya, yaitu gaya adalah tarikan atau dorongan suatu benda. Jadi, tarikan atau dorongan suatu benda ini adalah suatu gaya, ya, force. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ya, ini ada sebuah gaya. Ada tarikan, ada dorongan. Oke, alat untuk mengukur gaya yaitu adalah neraca pegas. Mungkin kalian pernah lihat ya bentuknya seperti ini. Nah, gaya sendiri ini adalah satuannya adalah Newton atau kita singkat dengan N besar ya. Nah, gaya merupakan besaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Contohnya seperti ini. Seorang anak kecil mendorong meja dengan gaya 10 Newton ke kanan. Nah, di sini nilainya yaitu 10 Newton. Nah, untuk arahnya yaitu arahnya ke kanan. Nah, berarti ini dia memiliki arah dan nilai. Berarti dia disebut dengan besaran vektor. Nah, seperti itu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Dia mendorong sebuah meja arah kanan. Nah, berarti ini ada nilai, ada arah. Makanya gaya ini disebut dengan besaran vektor. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda yaitu bergerak. Jadi, ketika kita memberi gaya kepada benda, dia akan mengalami atau berpengaruh, benda tersebut akan bergerak. Contoh misalkan gini, ada sebuah bola nih ya, benda kan bola nih. Bola ini sedang diam nih. Nah, kemudian kamu beri gaya dengan cara menendangnya gitu kan ya. Nah, nanti si bola ini dia akan bergerak kan ya. Nah, ini adalah pengaruh suatu gaya. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu mengubah arah benda. Jadi dia bisa mengubah arah suatu benda gitu kan ya. Contoh misalkan gini, tadi kan bola ditendang kan ya. Kemudian bola tersebut dia mantul ke suatu tiang. Nah, itu kan nanti mengarah dengan arah yang berbeda. Makanya dia bisa mengubah arah benda. Ini gaya ya. Kemudian yang ketiga, pengaruhnya yaitu mengubah bentuk benda. Jadi dia si benda ini dia akan mengalami perubahan bentuk karena adanya suatu gaya. Contoh misalkan lumpur atau ini ya, lilin malam. Nah, ketika kamu bentuk gitu kan ya. Nah, dalam bentuk ini di kamu ini memberi suatu gaya. Makanya dia bentuknya berbeda. Kemudian perpaduan antara gaya gitu kan ya, atau disebut juga dengan resultan gaya. Atau nanti sama dengan sigma F ya. Ini resultan gaya. Perpaduan antara gaya gitu ya. Nah, contoh kayak gini misalkan. Ada sebuah mobil yang mogok nih ya. Kemudian dua orang ini dia mendorong nih. Berarti dia memberi suatu gaya gitu kan ya. Orang yang pertama dia memberi gaya sebesar 40 Newton. Orang yang kedua dia memberi gaya sebesar 30 Newton gitu kan ya. Nah, ini arahnya sama nggak? Sama kan arahnya?
ke depan gitu kan ya. Berarti ini ada 2 gaya. Nah, makanya nanti ini resultannya atau sigma F-nya, karena dia searah, berarti sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Nah, di sini F1-nya berapa? Di sini F1-nya adalah 40 Newton. F2-nya 30 Newton. Nah, 40 ditambah 30 sama dengan 70 Newton. Nah, ini ya. Jadi, misalkan kalau arahnya itu searah ya, gayanya searah nih, tinggal tambahkan saja untuk resultannya. Jadi, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan gayanya ini berlawanan arah? Nah, kalau misalkan gayanya ini berlawanan arah, contoh misalkan di sini ya, ada anak yang bernama Ali, kemudian ada anak yang bernama Bagus gitu kan ya. Dia menarik suatu tali, Ali ini nariknya ke arah kiri, kemudian Bagus menariknya ke arah kanan, itu kan ya, F1 dan F2. Nah, Ali menarik dengan gaya sebesar 30 Newton. Kemudian si Bagus ini dia menarik ke kanan dengan sebesar 40 Newton. Nah, kalau arahnya berbeda, kita pakai resultan gayanya. Ini ya, sigma F sama dengan F2 ditambah dikurangi F1. Jadi, kenapa di sini ada minusnya? Karena dia arahnya berlawanan. Jadi, ada tanda negatifnya di sini. Ya, berarti F2 dikurangi F1. F1 ini ya, F2-nya berapa di sini? F2-nya yaitu sebesar 40 Newton. Kemudian F1-nya 30 Newton gitu kan ya. 40 dikurangi 30 berapa? 10 Newton kan? Nah, ini arahnya ke kanan, ke arah si Bagus kan ya. Itu arahnya ke kanan. Nah, seperti itu. Ini jika gayanya itu berlawanan. Jadi kalau ada F-nya itu berlawanan, tinggal dikurang saja. Itu kan ya, F2 dikurang F1. Nanti tinggal arahnya kemana, gitu kan ya. Oke, kemudian di sini contoh lagi, misalkan, jika Umar menarik dengan gaya sebesar 50 Newton dan Amir 35 Newton, berapakah resultan gaya mereka dan kemana arahnya? Ini Umar, ini Amir, gitu kan ya. Nah, si Umar itu gayanya itu 50 Newton. Nah, si Amir 35 Newton. Nah, ini F1, ini F2. Nah, F Amir, kan ya, F Amir itu berarti F2-nya nih, itu sebesar 35 Newton, itu kan ya. Kemudian gaya yang diberikan Umar itu sebesar 50 Newton. 30 dikurang 50 berarti minus 15 Newton. Nah, di sini tanda minus ini ya, itu artinya arahnya itu ke kiri. Nah, ini ya, berarti kalau misalkan tandanya minus, ada negatifnya di sini, berarti itu arahnya ke kiri. Kalau misalkan di sininya nggak ada tanda minusnya, artinya positif, berarti itu arahnya ke kanan. Nah, seperti itu. Ini mengenai ini ya, resultan gaya sigma F, gitu kan ya. Di sini ada penerapan tentang gaya gesekan. Ada 2 ya penerapannya. Yang pertama itu menguntungkan. Nah, yang pertama ini gesekan rem mobil atau sepeda. Ini kenapa menguntungkan? Ini untuk menghentikan ketika si mobil atau sepeda ini ingin berhenti. Ini ada rem gitu kan ya. Kemudian penerapan yang kedua, ini gesekan alas kaki dengan permukaan lantai. Agar kenapa? Agar tidak licin gitu kan ya. Ini ada gesekan antara alas kaki dan permukaan lantai. Kemudian gesekan antar udara. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan parasut. Nah, ini gaya gesekan yang merugikan gitu kan ya. Gaya gesekan yang merugikan yang pertama yaitu gesekan pada komponen mesin. Mesin motor, mesin mobil. Nah, ini kan merugikan kan ya. Nah, agar mengurangi kerugian tersebut, makanya diberi oli ini untuk mengurangi gesekan antar mesin tersebut, ya. Kemudian gesekan antara ban dengan jalan raya. Nah, ini akan mengikis si bannya ini. Makanya untuk menguranginya, si jalan ini diberi aspal. Itu. Kemudian hukum Newton. Hukum Newton ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton,
hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita bahas dulu yang hukum 1 Newton. Nah, di sini hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak. Jadi, hukum Newton 1 ini dirumuskan dengan rumus sigma F sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, di sini benda yang diam akan tetap diam, kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang bekerja padanya. Nanti dia akan bergerak nih. Kemudian, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama, kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang bekerja padanya. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sini resultan gaya 0. Contohnya kayak gini. Misalkan ini penerapan dari hukum 1 Newton, di mana ada dua anak, dia saling tarik-menarik. Ini ada yang bernama Andre, dia menarik dengan gaya sebesar 50 Newton ke arah kiri. Kemudian anak yang bernama Denny, dia menarik tali ke arah kanan dengan gaya sebesar 50 Newton. Sama ya. Nah, jadi nanti sigma F-nya atau resultan gayanya yaitu gaya yang dimiliki Andre dikurangi gaya yang dimiliki Denny, ya kan ya. Jadi 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Jadi sigma F-nya itu 0. Nah, jadi ketika gayanya itu sama besar dengan arah yang berlawanan, nanti dia akan mengalami suatu keseimbangan ya. Atau nanti ya ini ya penerapan dari hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh lainnya tentang penerapan hukum 1 Newton, di mana ketika benda diam, dia akan tetap diam, kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang mempengaruhinya, gitu kan ya. Nah, di sini juga misalkan ada kendaraan. Kendaraan yang bergerak dengan kecepatan tetap, dia akan tetap bergerak, gitu kan ya, kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang mempengaruhinya. Nah, seperti itu. Ini penerapan dari hukum 1 Newton. Kemudian contoh lain, misalkan ini ada kendaraan, ya, dia lagi bergerak dengan tetap, gitu kan ya, kecepatan tetap. Kemudian ini direm mendadak, gitu kan ya. Nanti si orang yang di dalamnya ini dia akan ikut bergerak, gitu kan ya. Nah, kemudian misalkan ada sebuah kendaraan di mana dengan posisi diam, kemudian ini digerakkan dengan kecepatan tidak teratur, gitu kan ya. Nanti dia akan mengalami suatu ini kan ya perubahan posisi, gitu kan ya, ke belakang, gitu kan ininya ya, ini ke depan. Nah, orang yang ada di dalam kendaraan tersebut ini sebenarnya sedang melakukan mempertahankan kedudukan, di mana upaya dalam mempertahankan kedudukan ini disebut dengan lembam. Makanya nanti dalam hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman. Oke, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Mana hukum Newton 2 ini berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Di sini kita bisa tuliskan persamaannya ya, atau rumusnya A sama dengan F per M. Jadi percepatan berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massanya ya. Percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa, atau gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Ini ya. Nah, bagaimana jika gayanya itu lebih dari 1? Nah, makanya nanti pakai A sama dengan sigma F dibagi dengan massa. Atau sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, keterangannya sigma F ini adalah resultan gaya ya. Satuannya Newton seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian massa satuannya kilogram, kemudian A ini percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Oke, lanjut. Contoh soal di sini. Misalkan sebuah benda yang bermassa 5 kg
bekerja dengan gaya sebesar 35 Newton. Berapakah percepatan yang ditimbulkan pada benda tersebut? Nah, sebelum jawab, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui masanya itu tadi sebesar 5 kg. Kemudian gayanya atau F-nya itu sebesar 35 Newton. Yang ditanyakan besar percepatan ya, berarti A-nya. Jawab ya, ditanya A-nya, kita jawab, kita masukkan rumusnya A sama dengan F per M ya. Gaya dibagi dengan massa. Gayanya berapa tadi? Gayanya 35, massanya 5 kg. Jadi 35 dibagi 5 sama dengan 7 meter per second kuadrat. Nah, jadi besar percepatannya yaitu sebesar 7 meter per second kuadrat. Nah, itu ya cara menjawab dari contoh soal tadi. Kemudian contoh soal yang kedua, di sini ada sebuah balok bekerja gaya seperti pada gambar di bawah ini. Berapakah percepatan kotak tersebut gitu kan ya? Ini balok ya. Nah, di sini ada sebuah gaya, ini ada 3 gaya ya. Ini 2 gaya searah, ini 1 gaya berlawanan arah. Ini besarnya atau beratnya ini sebesar 10 kg. Nah, kita masukkan diketahui masanya 10 kg. Kemudian sigma F-nya atau resultan gayanya sama dengan F1 ditambah F2 dikurang F3. Kenapa di sini dikurang? Karena ini arahnya berlawanan. Jadi gitu ya. Kemudian kita masukkan nilainya 15 ditambah 40 dikurangi 5 sama dengan sebesar 50 Newton. Berarti resultan gayanya itu sebesar 50 Newton. Kemudian jawab ya, kita masukkan persamaannya. Ini A sama dengan sigma F dibagi massa gitu kan ya. Tadi sigma F-nya berapa? 50 Newton dibagi 10 kg. Sama dengan 5 meter per second kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Jadi gini contohnya ya, misalkan ini ya. Ini memberikan gaya kepada benda pertama nih ya. Ini orang ini dimaksudkan dengan benda yang pertama, dia memberi gaya, kemudian benda yang kedua ini berupa tembok ya, ini benda keduanya. Jadi ada aksi, ada reaksi. Nah, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besarnya, tetapi arahnya berlawanan. Jadi dia ke sini arahnya ya, ini ke sini arahnya. Jadi dia akan berlawanan tuh. Ketika anak ini mendorong si tembok, nanti dia juga akan mengalami seperti suatu dorongan dari tembok tersebut. Jadi di hukum 3 Newton ini ada gaya aksi dan gaya reaksi. Ini ada tanda negatif ini tandanya ini berlawanan arah, gitu ya. Oke, lanjut. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk timbul. Contohnya gaya gesek, gaya mesin, dan gaya pegas. Kemudian gaya tak sentuh. Ini adalah gaya yang tidak memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contohnya gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.